Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Katlia Rahmi, NIM 211340111, kelas BKI 5C Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan konseling keluarga dengan masalah tentang KDRT. Di sini saya memiliki klien yang bernama istrinya MN dan suaminya W. Dan konseling dilakukan pada tanggal 29 November 2023, tepatnya di jam 7 sampai dengan jam 8. Untuk tempatnya yaitu di rumah Ibu MN sendiri. Latar belakang dari masalah Pak W dan Bu MN adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun dan memiliki satu anak perempuan yang usianya saat ini 4 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan dari konseling. Nah, tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu mengatasi masalah KDRT yang sedang dialami dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya yaitu ada metode konseling yang digunakan ini, yaitu metode pendekatan behavioral, Al-Quran dan hadis, dan juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan KDRT tentunya ya, untuk memberikan pemahaman kepada Pak W dan Bu MN tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu ada proses konseling. Nah, dalam konseling ini dimulai dari konselor memberikan asesmen terlebih dahulu terhadap masalah yang sedang dialami oleh Pak W dan Bu MN. Konselor juga menggali informasi tentang latar belakang keluarga, pendidikan, serta pekerjaannya. Kemudian setelah melakukan asesmen, konselor juga mulai memberikan pemahaman kepada Pak W dan Bu MN nih tentang pentingnya bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dapat dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berarti mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini menjelaskan tentang hubungan suami istri yang tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, saling menghangatkan dan dapat menguatkan dalam kondisi apapun. Nah, baik suami maupun istri ini diwajibkan untuk menjaga aib satu sama lain karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya. Selanjutnya juga konselor di sini memberikan pemahaman kepada Pak W dan Bu MN dan juga menjelaskan bahwasanya KDRT ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. KDRT juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban maupun pelaku. Dapat dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik bagi istri, dan janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian. Nah, jadi di sini itu Pak W ini tidak boleh memukul istrinya sendiri. Nah, selanjutnya konselor juga menjelaskan bahwa Pak W ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Pak W juga harus bisa nih mengendalikan emosinya dan tidak melakukan kekerasan terhadap Ibu MN lagi, dan Pak W juga bisa saja diberikan pemahaman, tetapi Ibu MN juga diberikan pemahaman bahwa dia juga harus memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan. Bu MN juga harus berani melawan kekerasan yang dialaminya dan meminta pertolongan kepada pihak yang berwenang. Nah, di sini juga dapat dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berarti, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka juga akan menjauh dari sekitarmu. Nah, oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat ini juga menerangkan bahwa sikap yang dilakukan Rasulullah SAW juga dapat dicontohkan sebagai sebab beliau ini menganggap perang bukanlah sebagai tujuan, melainkan sarana atau media setiap manusia cenderung ingin diperlakukan dengan cara yang bijaksana, lemah lembut, dan beradab. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul ada baiknya untuk dibicarakan atau diselesaikan dengan baik tanpa adanya kekerasan. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil konseling. Nah,
Setelah melakukan konseling, Pak W dan Bu MN ini mulai memahami pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan menghindari kekerasan dalam rumah tangganya. Pak W juga berjanji nih untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap istrinya, yaitu Bu MN, dan juga Bu MN merasa lebih berani untuk melawan kekerasan yang dialaminya. Dia bertekad untuk melindungi anak dan dirinya sendiri dari kekerasan itu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan atas penyampaian laporan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.